Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Atika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan untuk Understanding by Design atau UBD pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Adapun kelompok saya yaitu kelompok pertama yang terdiri atas saya sendiri, Atika Oktariza. Lalu yang kedua ada Ayu Andini, dan yang ketiga ada Deva Artamevia. Adapun jurnal yang digunakan yaitu yang pertama jurnal Tayyabi Fatemah pada tahun 2021 dengan judul Understanding by Design atau UBD Curriculum Innovation and Instructional Development, International Journal of Innovation, Creativity and Change. Lalu jurnal kedua ada Setiawati Neni tahun 2023 dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran. Dan yang ketiga ada jurnal Dark Hilary tahun 2019 dengan judul Improving Classroom Guidance Curriculum with Understanding by Design. Selanjutnya yaitu mengenai Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur, yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran. Understanding by Design adalah kerangka perencanaan instruksional yang menggunakan backward design. Prinsip UBD adalah melancang pembelajaran menggunakan backward design dari tujuan standar yang diinginkan dengan menggunakan konten dan bukti pembelajaran serta menyusun pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara intelektual. Kata kunci dalam UBD adalah understanding dan design. UBD dapat digunakan dalam proses perbaikan pendidikan di sekolah yang membutuhkan pemahaman konseptual dan keterampilan, meningkatkan profesionalisme guru, serta menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Tahapan backward design yang perlu diperhatikan yaitu 1. Mengidentifikasikan tujuan pembelajaran, 2. Menentukan bukti yang diterima, 3. Melaksanakan strategi pembelajaran. Baik, selanjutnya tahap 1, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, ada beberapa pertanyaan penting yang kita perlu pertimbangkan sebagai seorang guru untuk merancang tahapan ini. Yang pertama yaitu apa target atau sasaran jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua, makna apa yang harus dibuat oleh siswa. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan penting atau hal esensial apa yang harus dieksplorasi oleh siswa. Kemudian yang keempat, pengetahuan dan keterampilan apa yang akan diperoleh oleh siswa. Nah, selanjutnya setelah kita memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk melanjutkan ke tahap ini. Yang pertama yaitu guru harus mengidentifikasi tujuan, memeriksa standar isi yang ditetapkan, dan merumuskan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian guru dituntut untuk mengeksplorasi standar isi untuk menciptakan ide-ide besar yang akan dilakukan. Kemudian menentukan cross skill, cross kurikuler, dan kurikuler prioritas dengan memilih konten dan sumber daya yang mendukung, serta menentukan konten yang harus dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu bagian penerapannya.
sebelum kita mendapatkan hasil yang diinginkan, kita harus menentukan tujuan yang akan ditetapkan. Jadi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, untuk pemahamannya, dapat mengelompokkan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan pentingnya, apakah robot termasuk ke dalam makhluk hidup? Nah, sehingga siswa akan tahu dan siswa akan dapat melakukan pengamatan komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar, serta siswa dapat mengelompokkan komponen biotik dan abiotik beserta alasannya. Terima kasih.